Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ar-Rahmanir-Rahim. Li'ilafi Quraisy. Huruf yang pertama itu huruf lam. Li, huruf tawassud baina syiddah wal rakhawah, keluar dari ujung salah satu tepi lidah, ya, dari kiri atau dari sebelah kanan. Maka dari tepi sebelah kanan ini lebih mudah. Itu kebalikan dari huruf dhad, ya, nah. Li. Kemudian hamzah, i, syiddah dan jahar keluar dari pangkal tenggorokan. Setelahnya ada ya sukun, ya. Sebelumnya kasrah, mad tabi'i panjang 2 harakat. Li'i itu jelas, ya. Kemudian la, huruf tawassud juga panjang 2 harakat, mad tabi'i. Kemudian fa, huruf hamas dan rakhawah. Fi, perut bibir bawah, bagian dalam menempel pada ujung gigi seri atas. Fi. Li'ilafi, dan tidak panjang di sini, ya. Yang panjang huruf itu hamzah dan juga lam. Kemudian qaf, huruf syiddah dan jahar. Qu, huruf yang keluar dari pangkal tenggorok atau pangkal lidah menempel pada langit-langit yang lunak. Qu, syiddah dan jahar, ya, tekan. Ra, huruf takrir, ya, huruf yang memiliki getaran maksimal 2 getaran. Ra, makna tikrar yaitu bergetarnya irtiad ra'sul lisan, itu bagian atas lidah atau ujung lidah bagian atasnya, namanya ra'sul lisan. Ra, di sini dibaca tebal karena ra ketika fathah dan dhammah maka dibaca tebal. Setelahnya ada ya sukun, sebelumnya fathah, ini mad lin, ya, karena berada di akhir ayat sehingga dia bisa menjadi mad arid sukun, ya, boleh dipanjangkan sampai 6 harakat minimal 2. Kemudian ya huruf yang terakhir di ayat yang pertama itu huruf sya, huruf yang keluar dari tengah lidah, ya, huruf hamas dan rakhawah, dia mengalir suara dan udara. Jadi dorongannya di saat menyebutkan huruf sya itu dari tengah lidah. Quraisy, ya, ra-nya jelas, tidak boleh cenderung ke ya. Qura, ra, gitu, ya. Jadi maksimal getarannya tikran itu 2 getaran. Li'ilafi Quraisy, gitu, ya. Sya, dorongannya dari tengah lidah, huruf yang mengalir udara dan suara. Tayyib. Li'ilafi Quraisy, ya. Makna li'ilafi Quraisy ay liajli adat Quraisy wa ilf, ya, wa ilfuhum atau wa ilfihim. Ini karena kebiasaan, ya, adat dari kebiasaan orang-orang Quraisy dalam mengenali mereka, ya. Itu mengenalkan orang-orang Quraisy ada kebiasaan yang ada pada mereka, ya. Karena terkadang kita mengenal suatu kaum itu tentu ada ciri-cirinya, ada kebiasaan yang mereka lakukan, ya. Maka orang-orang Quraisy ini juga punya kebiasaannya. Dengannya mereka bisa dikenali dan bisa dibedakan antara mereka dengan yang lainnya. Baik. Li'ilafi Quraisy, ya, boleh dibaca sama. Li'ilafi Quraisy. Tayyib. إيلافهم
رحلة الشتاء والصيف. Hamzah di sini huruf syiddah dan jahar, panjang juga 2 harokat. Dan ada ya kecil setelahnya ya sukun. I panjang 2 harokat di sini. Kemudian lam juga sama ya. Panjang juga 2 harokat. Huruf tawassut baina syiddah wal rakhawah. Ila gitu ya, tipis kedua-duanya. Fa huruf hamzah dan rakhawah. Fi. Kemudian ha huruf hamzah dan rakhawah keluar dari pangkal tenggorokan. Hi ya, dorongannya dari pangkal tenggorokan. Huruf hamzah dan rakhawah mengalir udara dan suara. Kemudian mim sukun ketemu dengan ra, ini izhar. Arti izhar menjelaskan bunyi mim yang sukun, berarti bibirnya rapat dan ditekan. Ila fihim gitu ya. Jadi ha tidak boleh cenderung ke khayshum ya, tidak boleh dibaca him, tapi him yang jelas ya. Tidak ada kecenderungan kepada khayshum, jangan sampai terpengaruh karena adanya huruf mim setelahnya. Thayyib. Kemudian ra huruf takrir ya, ri di sini dibaca tipis karena kasrah. Getarannya juga 2 getaran, rih ya, ri. Ha huruf hamzah dan rakhawah keluar di tengah tenggorokan. Kalau sebelumnya ha yang keluar di pangkal tenggorokan yang mengarah ke dada, kalau ini di tengah. Rih. Tetap hamzah dan rakhawah juga mengalir udara dan suara. Rih gitu ya. Lam huruf tawassut, la, ta syiddah dan hamzah. Ujung lidah di usul thanaya, di pangkal gigi seri atas. Ta tipis. Rihlata gitu ya. Kemudian ada alif lam asy-syamsiyah. Di sini alif lamnya diidghamkan ya, jadi tidak dibaca. Diidghamkan ke dalam huruf asy-syamsiyah, yaitu huruf sya. Ya, sehingga kalau kita lihat, kita perhatikan, maka tertulis tasydid di atas huruf syah, itu huruf asy-syamsiyah. Kenapa? Ini menunjukkan bahwasanya alif lamnya itu adalah diidghamkan ya, menjadi rihlatasyita, rihlatasyita. Syah huruf hamzah dan rakhawah keluar di tengah-tengah lidah. Syi ya, huruf yang mengalir udara dan suara, tapi tidak berdesis ya, karena dia bukan huruf shafir, hanya mengalir udara dan suara. Syi beringis ya, dan dibaca tipis juga karena sya termasuk huruf tarqiq. Ta huruf syiddah dan hamzah. Ta ya, ujung lidah diusul di pangkal gigi seri atas. Lihat ada alif mad, ketemu setelahnya itu dengan huruf hamzah ya di dalam satu kalimat, maka atau satu kata ini menjadi mad wajib muttasil ya, menjadi panjang. Asalnya 2 harakat, tapi karena ada hamzah di dalam satu kata ini atau satu kalimat ini, maka dia menjadi mad wajib muttasil ya, maksimal dibaca 5 harakat, minimal 4, jadi tidak boleh kurang dari 4 harakat. Ila fihim rihlatasyita gitu ya. I syiddah dan jahar jelas. Kemudian wa huruf rakhawah dan jahar. Wa binzimam syafataini, dengan mengunyungkan kedua bibirnya. Kemudian alif lam asy-syamsiyah juga ya, diidghamkan juga ya. Makanya setiap huruf asy-syamsiyah itu ada tasydid di atasnya, menunjukkan bahwasanya alif lamnya itu diidghamkan. Mana idghamkan itu dimasukkan. Was menjadi sa ya. Sad huruf shafir kubra, ujung lidah di gigi seri bawah, sementara gigi seri atas dan bawahnya rapat ya. Sa ini huruf yang tebal, itu dengan mengangkat suara ke langit-langit atas. Sa ya, tebal. Kemudian huruf shafir ketika bertasydid
maka sofirnya bertambah jelas, ya, karena hurufnya di situ adalah apa? Menjadi huruf double, seakan-akan double, ya. Wassa gitu. Sa. Ya sukun sebelumnya fathah ini mad lin, ya. Wassaif, karena di akhir ayat menjadi mad arid lis sukun, panjangnya sama seperti ayat yang pertama, ya. Wassaif itu fa, huruf hamas dan rakhawah. إيلافهم رحلة الشتاء والصيف. Sini harus jelas perbedaan antara sin dengan shad. Ya, di sini huruf sa. Tidak boleh dibaca sin karena artinya bisa berubah. Taib. Jadi huruf shad ujung lidah di gigi seri bawah, sementara gigi seri atas bawahnya rapat, dan ini termasuk huruf yang memiliki desis yang paling kuat, ya, karena dia sofir terbagi 3. Di huruf shad ini adalah sofir kubra, huruf memiliki desis yang paling kuat, apalagi ada tasydid di atasnya. Taib. Ilafihim gitu. إيلافهم رحلة الشتاء والصيف. Wawnya juga tipis, tidak boleh tebal karena pengaruh shad, bukan was tapi wa. Was-sayf. Baik. Jadi kebiasaan orang-orang Quraisy, kebiasaan mereka itu adalah, ya, bepergian rihlatas syita, mereka bepergian di musim dingin. Ya, syita musim dingin, kemudian was-saif ini di musim panas. Ya. Ternyata inilah, ya, salah satu keistimewaan yang terdapat pada suku Quraisy. Orang-orang Quraisy itu kebiasaan mereka itu bepergian, ya, rihlatas syita, mereka bepergian di musim dingin, ya, syita itu di musim dingin, ilal Yaman, mereka bepergian ke Yaman, ya, dengan berbagai macam, tentunya berbagai macam keperluannya, ada yang berdagang atau yang membeli barang-barang dagangannya atau yang lain sebagainya, ya. Jadi kebiasaan mereka itu adalah bepergian di musim dingin itu ke negeri Yaman, dan bepergian wasaif di musim panas mereka bepergian ke Syam, ya, ke negeri Syam, ya, Suriah, kemudian Palestina itu masuk Syam dan sekitarnya Yordan kalau sekarang, ya. Itu kebiasaan mereka. Jadi di musim dingin mereka bepergian ke negeri Yaman. Kalau di musim panas mereka bepergian ke Syam. Ya, tentu mereka, ya, bepergian dalam rangka, ya, mencari keperluan hidupnya, atau apakah mereka berdagang atau membeli barang-barang sehingga mereka dagangkan atau memberi keperluan-keperluan mereka yang mereka bawa pulang ke negeri, ke Mekah, ya, di mana tempat mereka berdiam. Taib. Aminin, jadi mereka bepergian menempuh perjalanan tentu dengan kendaraan yang sederhana, beda dengan sekarang. Aminin, dalam keadaan aman. Di musim dingin mereka bepergian ke negeri Yaman dalam keadaan aman. Demikian juga di musim panas mereka bepergian ke negeri Syam juga dalam keadaan aman. Ya, mereka terjaga, mereka terlindungi dari berbagai macam, ya, bahaya yang mereka hadapi. Taib. Karena
di gurun itu ya ada berbagai macam, apakah itu binatang buas atau orang-orang yang menodong, ya penodong dan lain sebagainya, quta'ut thariq, maka ini satu nikmat yang Allah anugerahkan kepada mereka. Ya, di saat mereka bepergian, Allah Subhanahu wa taala memberikan keamanan atau menganugerahkan kepada mereka keamanan di perjalanan mereka sehingga hajat mereka terpenuhi. Ini dalam rangka ya supaya mereka bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas karunia berupa keamanan yang Allah anugerahkan kepada mereka. Taib. إيلافهم رحلة الشتاء والصيف. طيب, boleh dibaca sama-sama. إيلافهم رحلة الشتاء والصيف. طيب. Jadi Allah Subhanahu wa taala ingatkan kepada mereka tentang karunia berupa keamanan yang mereka dapatkan, ya, berupa keamanan yang mereka dapatkan. Kemudian di ayat selanjutnya Allah menyuruh mereka untuk menyembah hanyalah kepada Allah saja. Karena yang menganugerahkan keamanan tersebut adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka selayaknya bagi seorang hamba untuk senantiasa menyembah siapa yang memberikannya nikmat. Tidak boleh mereka menyembah kepada selainnya. فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ. Huruf fa, huruf hamas dan rakhawah. Fa tipis, kemudian lam yang sukun sini huruf tawassut baina syiddah wal rakhawah. Fal tipis, ya rakhawah dan jahar keluar di tengah lidah. Ya ain keluar di tengah tenggorokan, huruf tawassut baina syiddah wal rakhawah. Di sini huruf ya tidak boleh cenderung ke ain, tetap jelas. Falyabudu gitu. Falyabudu. Jadi mengalir sebagian dari suara, ya. Mengalir sebagian dari suara baik lam yang sukun ataupun ain, karena kedua-duanya huruf tawassut. Ba huruf syiddah dan jahar, bu keluar dari dua bibir, ya. Maksudnya dua bibir bagian luarnya. Dal huruf syiddah dan jahar, du ujung lidah menempel pada usul sanaya pangkal gigi seri atas. Falyabudu, gitu ya, panjang. Di sini dua harakat. Ada waw sukun sebelumnya, dhammah. Falyabudu, ya, panjang, dua harakat. Jadi huruf dal posisi ujung lidah di usul di pangkal gigi seri atas, tidak boleh berlebihan, ya, karena dal termasuk huruf tarqiq. Falyabudu, itu. Kemudian ra huruf takrir, ra tebal. Ba huruf syiddah dan jahar keluar dari dua bibir bagian luarnya, sehingga rapatnya bibir di saat menyebutkan huruf ba itu lebih kuat dibandingkan huruf mim nantinya, ya. Rabba, gitu. Ha huruf hamas dan rakhawah keluar di pangkal tenggorokan, ha panjang dua harakat. Rabbaha, ya, za rakhawah dan jahar. Alif lam setelahnya itu alif lam al-qamariyah. Maka di sini dibaca jelas, ya, beda dengan asyamsiyah tadi. Kalau asyamsiyah dibaca diidghamkan, kalau ini dibaca izhar, jelas. Rabbahadzal, gitu ya. Rabbahadzal bait, huruf syiddah dan jahar, ba ya sukun sebelumnya fathah. Ini madlin, ya, tapi karena di akhir kalimat atau di akhir ayat maka dia menjadi mad arid lis sukun. Boleh dibaca panjang sampai 6 harakat, ya, minimal 2. Falyabudu rabb hadzal bait.
bait. Ya, tetap mengalir udara, namun tidak boleh berlebihan karena ta termasuk huruf syiddah. Jadi ta huruf syiddah dan hamas, sehingga hamasnya tidak boleh berlebihan karena ta termasuk huruf syiddah. فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ. فَلْيَعْبُدُوا اللَّهِ, maka hendaklah mereka menyembah kepada Allah. Itu atas nikmat yang Allah karuniakan kepada mereka berupa keamanan di saat mereka bepergian, ya, di musim dingin dan di musim panas. Mereka dianugerahkan oleh Allah keamanan. Maka oleh karena itu hendaklah mereka menyembah, ya, hendaklah mereka menyembah hanya kepada Allah. Falya'budullah, hendaklah mereka menyembah kepada Allah. Rabb hadzal bait, pemilik rumah ini. Jadi rumah ini yang dimaksud adalah Ka'bah, ya. Pemilik Ka'bah adalah Allah Subhanahu wa taala. Rabb hadzal bait, hadzal bait al-haram wahdahu, ya. Bait itu Ka'bah yang dimuliakan, ya, oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam beribadah, ya, tidak boleh ada sekutu baginya. Ya, dalam beribadah harus tulus kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh dia menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dalam beribadah. Falya'budu rabb hadzal bait, maka hendaklah dia beribadah hanya kepada Rabb, pemilik Ka'bah ini atau pemilik rumah ini, itu Ka'bah. Alladzi yassara lahum hadhihi rihlah, karena Allah Subhanahu wa taala telah memudahkan kepada mereka perjalanan ini, itu perjalanan tersebut, ya. Allah mudahkan perjalanannya, ya. Diberikan kemudahan oleh Allah, diberikan keamanan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga mereka walaupun harus menempuh, ya, perjalanan berhari-hari, ya, karena keterbatasan kendaraan di saat itu, namun Allah Subhanahu wa taala memberikan keamanan kepada mereka, ya. Allah berikan keamanan kepada mereka sehingga mereka mampu menunaikan hajat dan kebutuhan mereka. Baik, dalam keadaan aman. Jadi pantas, ya, bagi mereka untuk bersyukur atau menyembah Allah Subhanahu wa taala sebagai rasa syukur atas nikmat tersebut. Wala yusyriku bihi ahada, dan janganlah mereka menyekutukannya dengan sesuatu apapun, ya. Jadi balasan atas nikmat tersebut, ya. Itu kalau orang menyadari, kalau seseorang menyadari bahwasanya dia selalu mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, dia merasa selalu dianugerahkan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan bersyukur kepadanya, ya, dia akan berterima kasih kepadanya. Dia akan selalu menyembah hanya kepadanya, tidak menyembah kepada selainnya, karena selainnya tidak bisa menjamin apapun, ya. Selain Allah itu tidak bisa menjamin apapun. Itu yang bisa menjamin, ya, menjamin keamanan dan lain sebagainya hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Maka dialah yang pantas untuk diibadahi dengan benar dan tidak boleh disekutukan dengan sesuatu apapun. فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ. Coba baca sama. فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ. طيب. الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ. Alladzi, di sini hamzah wasalnya dibaca tipis, lam juga tipis. Alladzi, za huruf rakhawa dan jahar.
zi, ya. Ujung lidah di ujung gigi seri atas. Huruf yang mengalir suara tanpa mengalir udara. Zi, ya, tidak boleh berhembus nafasnya, tapi hanya suara yang mengalir. Allazi, itu. Allazi. Baik. Panjang di sini mad tabi'i asalnya, tapi karena ketemu dengan hamzah di kata berikutnya, maka dia menjadi mad jaiz munfasil, ya, sehingga boleh dibaca panjang sampai 5 harakat, tapi namun minimalnya 2. Allazi at'amahum, syiddah dan jahar. Ta huruf syiddah dan jahar juga, ya, tapi beda. Kalau hamzah itu tipis, kalau ta huruf tebal. Ato, ya, di sini sukun, maka qalqalahnya tetap baca tebal. At'amahum, huruf yang keluar di tengah tenggorokan, tipis. Mim juga huruf tawassut, ya, ain dengan mim keduanya sama, itu sama-sama huruf tawassut, ya, baina syiddah wal rakhawah. At'amahum, ma, ya, jadi dari 2 bibir bagian dalamnya. Huruf hamzah dan rakhawah, ya, hu tidak boleh cenderung ke mim, ya. Kemudian mim sukun, kemudian mim idgham mutamatsilain, bibirnya rapat dan ditekan sehingga, atau dengungnya ditahan 2 harakat, ya, karena idgham bi gunnah atau idgham mutamatsilain. At'amahum min nun sukun kemudian jim ikhfa, ya, ikhfa baina idhar wa idgham, itu diantara jelas dan masuk, ya. Kalau idhar artinya jelas, kalau idgham artinya masuk, maka berarti nunnya di sini masih terdengar namun samar. Min, gitu. Kalau min jelas, ya, tapi tidak jelas karena ikhfa, dan di sini tipis karena jim huruf tarqiq, ya. Ikhfa di sini disesuaikan dengan huruf setelahnya, ya. Min ju huruf syiddah dan jahar keluar dari tengah lidah, bagian tengah lidah terangkat ke langit-langit atas sehingga makhrajnya tertutup rapat. Ju, waw sukun sebelumnya dhammah, ini mad tabi'i. Tapi kalau waqaf di sini bisa menjadi mad adid, ya. Min ju', in di mana? Di tengah tenggorokan. Min ju', ya. Atau kalau disambung menjadi idgham bi gunnah. Allazi at'amahum min ju'in wa amanahum. Kalau disambung menjadi apa? Idgham bi gunnah. Idgham bermakna idkhal, gunnah artinya dengung, itu suara yang keluar dari khayshum, pangkal hidung. Kemudian waw rakhawah dan jahar, wa hamzah syiddah dan jahar, wa mim huruf tawassut, ya, baina syiddah wal rakhawah. Ma nun juga huruf tawassut baina syiddah wal rakhawah. Ha huruf hamzah dan rakhawah. Mim sukun kemudian mim, ini juga idgham mutamatsilain, idgham mim, ya, karena makhraj dan sifatnya sama. Wa amanahum min, itu min, nun sukun kemudian kha, ini izhar, arti izhar jelas, ya, menjelaskan bunyi nun yang sukun. Kha, setelahnya ada waw sukun juga madlin, ya, ini termasuk madlin kha, ya. Tapi karena di akhir, ya, karena di akhir ayat dia bisa menjadi mad adid lis sukun. Min khawf, gitu. Alladzi at'amahum min ju',
wa amanahum min khauf wa amanahum min khauf. Baik. Alladzi at'amahum min ju'in wa amanahum min khauf. Baik. Alladzi at'amahum min ju', yaitu Rabb yang telah memberi mereka makan, ya, memberi makan di saat mereka kelaparan, ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala yang selalu menganugerahkan kepada hambanya kebutuhannya, ya, segala kebutuhan yang dibutuhkan oleh seorang hamba, oleh makhluk ciptaannya Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada mereka apapun bentuknya, ya, sampai perhiasan yang mereka butuhkan pun bukan hanya mengenyangkan mereka di saat kelaparan, tapi ada hal-hal yang mereka butuhkan berupa kesenangan hidup di dunia juga Allah Subhanahu wa taala penuhi, ya. Itu adalah bentuk karunia Allah kepada seorang hamba. Alladzi at'amahum, yang telah mengenyangkan mereka dari kelaparan, inju'. Kemudian wa amanahum min khauf, dan memberikan keamanan kepada mereka dari rasa takut, ya. Jadi dua hal yang merupakan hajat dan kebutuhan manusia. Manusia, ya, bisa tentram hidupnya bila kebutuhannya terpenuhi, ya. Apakah itu kebutuhan berupa makanan, ya, bila terpenuhi maka dia akan tentram hidupnya, nyaman, ya, dalam menjalankan kehidupan ini. Demikian juga yang kedua, rasa aman, gitu, ya. Rasa aman itu nikmat yang berharga yang harus senantiasa dijaga oleh setiap orang, ya. Karena kalau hilang rasa aman, maka segala nikmat-nikmat yang lain pun akan hilang. Coba, ya, di negara-negara yang mereka diuji dengan, ya, dengan peperangan dan lain sebagainya, maka mungkin untuk tidur dia tidak nyaman, untuk menikmati makanan pun tidak nyaman, ya, dan lain sebagainya. Kenapa? Karena rasa aman tidak ada. Mereka khawatir dengan berbagai macam kekhawatiran. Akan tetapi, ya, dengan adanya rasa aman, maka segala nikmat-nikmat yang lain pun akan, ya, mudah dia nikmati, gitu, ya. Dan ini karunia Allah Subhanahu wa taala yang sangat besar, ya, berupa keamanan. Wa amanahum min khauf, tipis panjang dua harakat, ya. Wa amanahum, gitu. Wa amanahum min khauf. Wa amanahum min khauf bima wada'a fi qulubil Arab, ya, min ta'zimil haram wa ta'zimi sukanihi, ya. Itu dengan Allah Subhanahu wa taala tanamkan di hati orang-orang Arab, yaitu bangsa Arab, supaya mereka mengagungkan al-haram, yaitu mengagungkan, ya, negeri yang dimuliakan oleh Allah, yaitu Makkah, ya. Dan mereka juga mengagungkan ta'zim sukanihim, dan juga mengagungkan penduduknya, karena penduduk, ya, suku Quraisy adalah suku yang terhormat, ya, suku yang min asyrafil qabilah, ya, kabilah yang paling tinggi kedudukannya. Taib, ya, baik, ya, tinggi kedudukannya dari kalangan suku-suku yang lain. Mereka jauh lebih tinggi kedudukannya, ya, nasab mereka lebih mulia, ya. Mereka adalah orang-orang yang, ya,
yang dimuliakan. Ya. Baik. Alladzi at'amahum min ju'in wa amanahum min khawf. Jadi baca sama. Alladzi at'amahum min ju'in wa amanahum min khawf. Min, walaupun di sini izhar, namun tetap mengalir sebahagian dari suara. Kenapa? Karena nun termasuk huruf tawassut. Itu ya, mengalir sebagian dari suara. Min khawf, jangan sampai mantul, bukan min, tapi min khawf. Tidak boleh juga tertahan. Min khawf ini juga keliru ya. Kenapa? Karena nun adalah huruf tawassut. Itu alasannya ya, baina syiddah wa rakhawah. Baik. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengingatkan betapa besar karunia Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang Arab ya, terutama kepada suku Quraisy. Ya, mereka dapat melaksanakan atau menjalankan berbagai macam aktivitasnya dengan aman walaupun mereka harus bepergian dengan menempuh perjalanan yang jauh ya, di musim dingin dan di musim panas. Ya, maka hendaklah mereka menyembah hanya Allah Subhanahu wa taala, pemilik Ka'bah ya, pemilik rumah yang mulia itu yang terhormat, yaitu Al-Ka'bah, alladzi at'amahum, dan Allah yang telah mengenyangkan mereka dari kelaparan. Itu segala kebutuhan hidupnya terpenuhi walaupun mereka hidup di gunung atau di padang pasir yang gersang ya. Namun hajat dan keperluannya, kebutuhannya dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di situ ada air yang penuh dengan keberkahan. Itu ma'uz zamzam. Ya. Air yang penuh dengan keberkahan. Seluruh dunia meminumnya tapi tidak pernah kering. Itu luar biasa keberkahannya ya, karena makna berkah itu adalah yaitu ziyadatul khair ya, keberkahan itu bertambahnya kebaikan ya. Yang pertama, kebaikan itu terus dia miliki dan terus bertambah. Maka ma'uz zamzam itu adalah air yang sangat berkah. Ya, walaupun dahulu jarang hujan, namun tidak pernah berhenti airnya ya, tidak pernah berhenti airnya. Seluruh dunia meminumnya. Berapa banyak orang yang meminum? Ya, itu luar biasa. Di antara tanda keberkahan. Ya, terus bertambah dan nikmat tersebut terus ada. Ya, tidak terputus-putus. Ya. Maka hadirin sekalian, rahimani Allah wa iyyakum, semoga Allah merahmati kita sekalian. Allah tunjukkan akan keagungannya, ya, akan kebesarannya. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala mampu memenuhi kebutuhan hamba-hambanya walaupun mereka berada di satu lembah. Ya. Sebagaimana perkataan Nabiullah Ibrahim alaihissalam tatkala beliau meninggalkan istri dan anaknya, ya. Di mana beliau letakkan? Biwadin ghairi zar'in. Beliau tinggalkan istri dan anaknya di satu lembah yang tidak ada tumbuh-tumbuhan. Ya, biwadin ghairi zar'in. Itu. Inda baitikal muharram. Akan tetapi di sisi rumahmu yang terhormat, yang mulia, yaitu Ka'bah. Namun hadirin sekalian, ya, asbab dari perjuangannya, ya, pengorbanan, asbab dari perjuangan dan pengorbanan ibundanya Nabiullah Ismail alaihissalam bersamanya, sehingga Allah Subhanahu wa taala jadikan tempat itu penuh dengan berkah sampai saat ini, ya. Warzuq ahlahu minas samarat. Nabiullah Ibrahim alaihissalam setelah meninggalkan keluarganya
di satu lembah yang gersang, ya, tidak ada tanaman dan tumbuhan di dalamnya, bahkan minuman pun tidak ada. Akan tetapi beliau berdoa kepada Allah, ya. Beliau berdoa kepada Allah dengan doa yang beliau panjatkan, ya Allah, anugerahkanlah kepada mereka berbagai macam buah-buahan. Warzuq ahlahu minas samarat, ya Allah, karuniakanlah kepada ahlahu, kepada penduduknya, orang-orang yang ada di sekitarnya dengan buah-buahan, berbagai macam buah-buahan. Makanya sampai saat ini kita mendapati, ya, di sana berbagai macam buah-buahan yang terdapat, ya, di kota Mekah, ya, namun tidak ada tanamannya, ya, tapi buah-buahannya ada. Itu di antara keberkahan dari doa Nabi Ibrahim alaihissalam, ya, warzuq ahlahu minas samarat, ya, anugerahkanlah kepada mereka berbagai macam buah-buahan. Demikian juga ma'uz zamzam itu merupakan salah satu sebab, ya, Allah Subhanahu wa taala anugerahkan berupa ma'uz zamzam, air zamzam. Ya, air zamzam ini adalah air yang sangat luar biasa, ya, manfaat. Ya, Nabi mengatakan ma'uz zamzam, air zamzam ini tergantung bagi orang yang meminumnya. Ya, apa yang dia niat itu maka segala akan terpenuhi. Kalau dia niat untuk agar, ya, Allah SWT menghilangkan penyakitnya, maka Allah SWT hilangkan penyakitnya. Itu diantara keberkahan dari ma'uz zamzam, air yang penuh dengan keberkahan. Ya, tidak ada yang semisalnya. Ya, tidak ada yang semisalnya. Walaupun ada orang-orang yang mengakui, ya, ada orang-orang yang mengatakan, ya, di tempat-tempat tertentu ada air yang penuh dengan berkah, padahal tidak ada sumbernya, ya, dalil nasnya tidak ada. Siapa yang mengatakan bahwa itu air yang penuh dengan keberkahan? Tidak ada sumbernya, itu hanya dongeng dan cerita, ya, dan terkandung di dalamnya berbagai macam kesyirikan, ya, khurafat dan lain sebagainya. Itu ada di tempat-tempat tertentu yang mereka yakini, dan itu semua adalah kebohongan belaka. Jadi air yang penuh dengan keberkahan, ya, berkah fi dzatihi, berkah pada zatnya langsung, yaitu termasuk diantaranya adalah air zam-zam, air zam-zam. Ya, ini semua dikarenakan pengorbanan, ya, pengorbanan seorang ibunda Nabiullah Ismail alaihissalam. Ya, karena beliau taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Nabiullah Ibrahim alaihissalam untuk meletakkan atau untuk meninggalkan, ya, istri dan putranya di satu lembah yang tidak ada tanaman dan tidak ada pepohonan dan tidak ada sumber air. Ya, makanya ketika dalam riwayat itu ketika Nabiullah Ibrahim alaihissalam membawa, ya, ibunda Nabiullah Ismail bersama Ismail ketika itu masih dalam gendongan, masih bayi, itu bekal yang dibawa secukupnya. Ya, kemudian Nabiullah Ibrahim dengan segala kesedihannya, bayangkan, beliau menanti seorang putra sudah sekian lama. Beliau berdoa kepada Allah, minta agar dikaruniakan kepadanya seorang putra. Namun setelah Allah Subhanahu wa taala mengkaruniakannya, justru Allah Subhanahu wa taala mengujinya, ya, mengujinya untuk putra bersama istrinya diperintahkan untuk ditinggalkan di satu lembah yang tidak ada kehidupan di dalamnya. Dan tentu secara manusiawi ini berat, tapi karena beliau tunduk kepada perintah Allah, ya, tetap beliau jalankan. Maka ibunda Ismail ketika itu, ya, bertanya kepada Nabiullah Ibrahim alaihissalam, ya, beliau bertanya, apakah engkau tinggalkan saya ini karena perintah Allah di lembah seperti ini? Maka Nabiullah Ibrahim tidak menjawab,
tapi beliau mengangguk. Ya. Kemudian ibundanya Ismail mengatakan, "Idzan, kalau demikian, lan yudayyi'an Allah." Kalau demikian, pasti Allah tidak akan menyia-nyiakan kami. Ya, pasti Allah akan menolong hambanya. Sebagaimana Allah berjanji dalam Al-Quran, "Inna lanansuru rusulana walladzina amanu." Sesungguhnya kami pasti akan membantu para rasul dan orang-orang yang beriman. Jadi kunci kesuksesan seseorang adalah kunci kesuksesannya di dunia dan di akhirat apabila dia mampu menjalankan perintah Allah, ya. Mampu menjalankan perintah Allah, ya, sesuai dengan tuntunan Rasul SAW, maka pasti dia akan mendapatkan pertolongan Allah. Itu pasti. Ya, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala telah tolong hamba-hambanya. Kisah-kisah para nabi dahulu yang Allah tolong, yang Allah bantu. Ya. Maka dalam surat Yusuf Allah mengatakan, laqad kana fi qasasihim ibratun ya ulil albab. Sungguh, ya, dalam kisah-kisah mereka itu terdapat pelajaran yang bisa kalian ambil pelajaran darinya, wahai orang-orang yang berakal. Jadi kunci kesuksesan adalah apabila seorang mampu menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Ya, walaupun dalam keadaan berat dan ringan, ya. Dahulu para sahabat Allah perintahkan mereka, ya, walaupun perintah tersebut berat. Misalnya disuruh mereka untuk berjihad, ya. Dalam Al-Quran Allah mengatakan, infiru khifafan wa thiqalan. Berangkatlah kalian untuk berjihad dalam keadaan mudah ataupun dalam keadaan sempit. Itu. Karena di balik itu mereka akan mendapatkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Maka hadirin sekalian rahimani Allah wa iyyakum. Ya, semoga Allah merahmati kita sekalian. Bila kita ingin mendapatkan pertolongan Allah di dunia dan di akhirat, tentu semuanya, ya, di dalam melaksanakan perintah Allah dan juga menjauhi larangan-larangannya, serta kita selalu tunduk kepada sunnah-sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena Nabi mengatakan, kullu ummati yadkhulul jannah, dalam hadis sahih, ya, setiap umatku akan masuk surga. Illa man aba, kecuali orang yang enggan. Kemudian dikatakan kepada Nabi, sahabat bertanya, wa man ya aba ya Rasulullah? Siapa yang tidak ingin masuk surga? Siapa yang tidak ingin sukses ya Rasulullah dengan mendapatkan surganya Allah? Nabi mengatakan, man ata'ani, siapa yang taat kepadaku, dakhalal jannah, taat kepadaku, maka dia masuk surga, pasti dia akan masuk surga. Ya. Wa man asani faqad aba, siapa yang bermaksiat kepadaku, siapa yang menolak seruanku, menolak ajakanku, maka dialah orang yang enggan untuk mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi hadirin sekalian, rahimani Allah wa iyyakum, tidak mungkin seseorang itu makbul di sisi Allah kalau dia menyelisihi sunnahnya, kalau dia menyelisihi jalan yang sudah ditunjukkan oleh Rasulullah SAW. Tidak mungkin, ya, karena kunci kesuksesan seorang itu dalam mentaati Allah dan mentaati Rasulnya. Dalam Al-Quran juga Allah berfirman, wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Siapa yang taat kepada Allah dan siapa yang taat kepada Rasulnya, itu mengikuti sunnahnya, tidak menyelisihinya, ya, selalu berjalan di atas jalannya. Wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faz, maka sungguh dialah orang yang beruntung, dialah orang yang sukses dengan kesuksesan yang agung. Fauzan 'azima, kesuksesan yang agung. Jadi orang yang sukses di dunia, dia akan ditolong, dia akan diberikan solusi dari segala masalah yang dihadapi. Demikian juga di akhirat, dia akan diistimewakan, ya, oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia akan dimuliakan, udkhuluha bisalam. Dia akan disuruh, masuklah kamu ke dalam surga dengan penuh keselamatan, ya, dimuliakan, dihormati oleh Allah Subhanahu wa taala. Beda halnya dengan orang-orang yang membangkang,
ya orang-orang yang selalu menyelisihi sunnahnya, maka di dunia dia akan mendapatkan kehinaan, demikian juga di akhirat kelak. Seperti contohnya ya orang-orang yang terdahulu, orang-orang yang menentang Nabi, ya bagaimana nasibnya Abu Jahal, bagaimana nasibnya Abu Lahab, ya di dunia mereka terhina, apalagi di akhirat kelak, ya ma'aluhu jahannam, tempat tinggalnya itu di dalam jahannam, mereka dalam neraka jahannam dan mereka akan kekal di dalamnya selama-lamanya. Maka hadirin sekalian, contoh sudah jelas ya, mana jalan menuju keselamatan, mana jalan menuju kesengsaraan. Tinggal kita mengikuti jalan yang mana. Oleh karenanya harus pintar dan harus teliti dalam menempuh jalan. Jangan sampai salah jalan. Ya, apabila salah jalan, maka dia tidak akan sampai ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Wa hadza inna hadhihi, ya Allah SWT menyebutkan dalam Al-Qur'an, wa hadza siratin mustaqim, ini jalanku yang lurus, ya fattabi'u, ikutilah. Wa la tattabi'us subul, dan janganlah kalian mengikuti jalan-jalan selain petunjuk yang ditunjukkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Baik. Kita ulang dari awal ya. Bismillahirrahmanirrahim. Li'ilafi Quraisy إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من وآمنهم من خوف. إلى هنا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.